Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Nah, hari ini kita ketemu lagi. Nah, kita ada di penghujung bab kedua ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi tentang asal-usul dari nenek moyang Indonesia. Dari mana sih orang-orang Indonesia yang sekarang berjumlah 260 juta jiwa ini gitu. Nah, ini yang akan kita bahas di video kali ini. Nah, karena ini adalah video terakhir, berarti minggu depan kalian sudah siap untuk ulangan. Nah, jangan lupa siapkan bukunya, catat. Walaupun nanti ibu tidak akan meminta tagihan ya, ataupun ibu tidak akan memberikan tugas, tapi tetap ya harus dicatat untuk kalian sendiri, bukan untuk ibu. Oke, kita mulai ke materi yang pertama. Sebenarnya asal-usul dari bangsa Indonesia itu masih belum bisa dipastikan sampai sekarang. Dari mana sih awalnya manusia bisa ada di Indonesia? Nah, di sini banyak para ahli yang berpendapat, ada beberapa dari mereka yang membuat teori. Nah, di sini ada 3 yang akan kita bahas. Ya, yang pertama adalah teori tentang out of Africa. Oke, teori ini mengatakan kalau manusia itu semuanya yang ada di dunia itu berasal dari Afrika semuanya. Jadi pada masa itu sekitar tahun 100.000 sampai 70.000 tahun yang lalu itu manusia atau manusia paling modern, manusia purba paling modern itu adalah Homo sapien. Nah, Homo sapien ini dia keluar gitu, dia bermigrasi dengan berbagai macam alasan, entah karena sudah semakin sesak gitu ya, sudah semakin penuh gitu kelompok-kelompok yang tinggal di pulau atau di benua Afrika gitu, sehingga akhirnya beberapa dari mereka ada yang keluar ya, pergi keluar dari benua Afrika, ada yang menuju ke utara, ke barat, ke timur, ke selatan gitu, dan salah satunya ada yang masuk ke daerah Asia dan kemudian dia masuk ke daerah Nusantara gitu, ke Indonesia. Nah, itu katanya itu menurut teori out of Africa. Jadi semua, tidak hanya orang-orang Indonesia tapi semua manusia yang ada di dunia itu semuanya asalnya dari Afrika. Nah, salah satu bukti yang paling kuat itu adalah adanya ras melanosoid yang ada di Papua gitu. Nah, itu salah satunya adalah orang-orang Afrika yang bermigrasi keluar Afrika dan sampailah ada sekelompok yang akhirnya sampai di Nusantara, dan di situ mereka bermukim di sekitar Papua. Teori yang kedua ada teori out of Yunan. Nah, kita tahu ya, Yunan itu adanya di daerah Cina. Nah, jadi katanya manusia yang ada di Indonesia itu berasal dari Yunan, berada di daerah barat Tiongkok. Nah, jadi di sini dari Tiongkok dia pergi ke daerah selatan ya, dan akhirnya nanti dia sampai di Nusantara. Kenapa ada ahli yang mengatakan demikian? Karena ada kesamaan antara kapak genggam yang ditemukan di daerah Yunan, terus kemudian di daerah Kamboja yaitu di Champa, dan kemudian yang ditemukan di Nusantara. Jadi seperti mereka ada melakukan migrasi gitu ya, ada yang tinggal di Champa, ada yang melanjutkan ke Nusantara gitu. Jadi dengan penemuan yang sama itu, jadi disinyalir bahwa kalau gitu orang Indonesia berasal dari Yunan, seperti itu. Terus kemudian ada juga teori Nusantara, di mana ada para ahli juga yang mengatakan bahwa
nenek moyang orang Indonesia adalah ya orang Indonesia sendiri gitu. Jadi bukan dari mana-mana, tapi kita ada dari orang Indonesia itu sendiri gitu, yang dimana di sini dibuktikan dengan kalau dilihat dari perkakas yang dimiliki oleh para manusia-manusia zaman dulu itu lebih lengkap dibandingkan di daerah manapun. Ada kemungkinan malah justru katanya orang-orang Indonesia yang menyebar ke seluruh daerah-daerah yang ada di sekitar Indonesia. Oke, tapi terlepas dari teori-teori tadi, satu hal yang bisa kita yakini adalah bahwa pada saat dulu di masa Pleistosen, kita udah bahas kemarin terjadi zaman es. Nah, di zaman es ini daratan Asia itu menyatu dengan daratan kita, Kepulauan Indonesia. Nah, terus kemudian daratan bagian timur itu bersatu dengan daratan Australia. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa dengan menyatunya daratan ini memungkinkan untuk terjadi perpindahan, ya, perpindahan dari daerah-daerah tadi ke Indonesia gitu. Sehingga pulau-pulau di Indonesia itu yang bagian barat suka disebut dengan paparan Sunda, dan yang di timur itu adalah paparan Sahul yang menyatu dengan benua Australia. Tapi nanti setelah es mencair, terus kemudian terjadi geseran gerakan lempeng, dan akhirnya Indonesia terbentuk menjadi kepulauan-kepulauan tersendiri gitu. Dilihat dari kedatangan nenek moyang kita itu ada beberapa tahap. Yang pertama adalah, nah, Proto Melayu ini terjadi sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Nah, di sini gelombang migrasi ini datang dari Yunan dan bermigrasi di Indonesia melalui dua, yaitu jalur barat dan jalur timur. Kalau jalur barat, migrasinya datang dari Yunan menuju ke Thailand, terus kemudian ke Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan terakhir ke Flores. Kalau jalur timur datang dari Yunan, melalui Filipina, Maluku, Halmahera, dan akhirnya ke Papua. Nah, sedangkan keturunan Proto Melayu sendiri itu adalah suku Dayak, Toraja, dan juga Batak. Lalu ada juga yang disebut dengan Detro Melayu atau Melayu Muda. Nah, di sini datang sekitar 300 sebelum Masehi. Nah, di sini disebut dengan migrasi kedua. Nah, mereka menggunakan migrasi melalui jalur barat, yaitu ke Semenanjung Melayu, Sumatera, dan kemudian ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, bangsa Detro Melayu ini berkembang menjadi suku bangsa Melayu, Jawa, Sunda, dan Bugis. Nah, terus kemudian ada juga bangsa Wedoid, ya, di mana bangsa Wedoid ini datang ke Indonesia sebelum bangsa Proto Melayu dan bangsa Detro Melayu, yang kemudian Wedoid ini berkembang di Sumatera, Palembang, Jambi, Sulawesi Tenggara, dan Siak.